In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR, melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, iman kepada Yesus Kristus Putramu yang wafat dan bangkit, menyelamatkan hidup kami. Engkau memberikan rahmat iman itu sebagai karunia-Mu sendiri kepada kami, orang-orang yang lemah, rapuh, ringkih, dan berdosa ini. Berkatilah kami semua, berkatilah bangsa kami, berkatilah para pemimpin kami, agar mereka semua tidak hanya memikirkan kepentingan diri sendiri, tetapi kehendak-Mu yang berkenan menyelamatkan semua orang, bahkan dengan cara-Mu sendiri yang kerap kali di luar pikiran-pikiran kami. Antara lain melalui penghinaan, penderitaan, bahkan kematian putra-Mu, namun Kau bangkitkan dari alam maut. Semoga iman kami bertumbuh, berkembang, dan berbuah di dalam kesaksian hidup kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca bacaan pertama, Kisah Para Rasul bab 3 ayat 11 sampai 26. Petrus dan Yohanes menyembuhkan seseorang yang lumpuh. Ketika orang lumpuh yang disembuhkan itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, seluruh orang banyak yang sangat keheranan datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut Serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kalian heran tentang kejadian ini? Dan mengapa kalian menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hamba-Nya, yaitu Yesus, yang kamu serahkan dan kamu tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Kamu telah menolak yang kudus dan benar, dan malah menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah Yesus, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Dan tentang hal itu, kami adalah saksi. Karena kepercayaan dalam nama Yesuslah, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Kepercayaan itulah yang telah memberikan kesembuhan orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpinmu. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankan dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutus harus menderita. Karena itu, sadarlah
dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diperuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku? Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Dan semua nabi yang pernah berbicara mulai dari Samuel dan sesudah dia telah bernubuat tentang zaman ini. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah, nenek moyang kita, ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu, supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita masih melanjutkan membaca kisah para rasul. Pada renungan sebelumnya, hari kemarin, kita membaca bagaimana Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang lumpuh sejak lahir. Sembuh, padahal kita tahu orang itu mengemis, meminta kepada Petrus dan Yohanes sedekah. Tapi Petrus dan Yohanes tidak memberi sedekah berupa barang-barang materi, melainkan kesembuhan. Tentu orang ini belum mengimani Kristus, mungkin mengenal Kristus pun belum. Tetapi iman Petrus dan Yohanes membuat orang itu sembuh. Inilah nilai plus dari kisah itu yang hari ini dipertegas kembali. Santo Petrus berkhotbah di hadapan banyak orang yang heran. Ini kan orang yang kemarin dan selama ini mengemis di depan bait Allah, di pintu gerbang indah. Kok sekarang ngikutin Petrus dan Yohanes memuji-muji Allah karena dia disembuhkan? Iman Petrus dan Yohanes membuat orang lumpuh itu sembuh. Sahabat peradaban kasih ekologi yang terkasih, ketika orang-orang menjadi heran akan kejadian itu, Petrus berkhotbah dan mengatakan, itu bukan karena kami, itu bukan karena kesalehan kami, tetapi karena Yesus Kristus yang kami miliki, yang kami imani. Dialah yang membuat orang lumpuh itu sembuh. Kemudian dengan berani Petrus membongkar semua yang terjadi mengenai mereka yang menolak Yesus dan menyalibkannya. Tetapi memang peristiwa salib, penderitaan, kematian Tuhan Yesus Kristus harus terjadi sebagaimana sudah dinubuatkan oleh para nabi. Kalau kita membaca Injil Lukas yang juga menulis kisah para rasul ini, Santo Lukas dalam kisah
dua murid Emmaus yang motong lalu balik pulang kampung, tapi kemudian dijumpai Yesus. Santo Lukas menyebutkan di situ bahwa sesuai dengan kitab suci, Mesias harus menderita, sengsara, bangkit. Dan dengan itu jalan keselamatan dianugerahkan kepada kita. Respons yang terpenting untuk menanggapi ini adalah bertobat. Santo Petrus menunjukkan sikap pertobatan itu dalam kisah yang kita baca hari ini. Moga-moga kita semua juga diberi rahmat untuk rendah hati bertobat. Bertobat berarti terarah kepada Allah. Tidak lagi memikirkan hal-hal yang menjadi kepentingan kita pribadi, apapun itu, tetapi mencari apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita mencari kehendak Allah, prosesnya bisa bermacam-macam. Kita membaca kisah para rasul nanti di bagian tengah, bahkan pertikaian antara Petrus dan Paulus dalam sidang pertama di Yerusalem disertai dengan ketegangan yang sangat hebat. Tetapi di tengah-tengah ketegangan yang sangat hebat itu, mereka tunduk dan taat pada Roh Kudus. Itulah sebabnya lalu mereka mengatakan adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami tentang pewartaan, tentang keselamatan yang dibuka untuk semua orang. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, hari-hari ini kita sedang menyaksikan bagaimana suasana sidang di Mahkamah Konstitusi terkait dengan sengketa pemilu, baik itu legislatif maupun pilpres pilihan presiden. Kita berdoa semoga suasana sidang ini menjadi tanda kehadiran Roh Kudus yang akan menjernihkan segala sesuatu, dan kita menghargai apapun keputusan yang nanti akan disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi atas sengketa ini. Kita berdoa bangsa kita tetap rukun, sejahtera, membawa damai dalam kerukunan, saling menghargai, tidak saling menghakimi dan merendahkan satu terhadap yang lain. Menjadi pemimpin yang bertobat, yang mengandalkan kekuatan Allah dalam kehidupan kita. Semoga bermanfaat. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yusuf merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.